Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ni doagam yang suaranya mantul-mantul. Innal hamdalillah. Oi, mana mau? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa thumma qala adan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maut babud wa kulun nas dahilu. Sadaqallahu azim. Istri dan anak-anak almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Kepala Desa Talang Benuang beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati. Di tengah-tengah kita kapasitasnya sebagai keluarga ada Pak Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang kita hormati, dan kawan-kawan dari prioritas master. Beda prioritas master. Oh beda. Kawan-kawan dari master aja. Yang kami hormati Bapak Ibu ta'zin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam-jam lo ini nih lemaknya mulik. Tidur. Tapi ngapa kita masih bertahan di sini? Itulah yang disebut dengan hidayah tuh. Ada orang yang mungkin lupa. Udah berangkat Mas Yanu kemana? Ya nih gua lagi malam ini. Ayah tunggu jerang berangkat ya. Itulah hidayah. Nah alhamdulillah ini menunjukkan bahwa almarhum dan istrinya cukup bergaul selama ini. Kita hadir sebanyak ini dalam rangka ikut berduka cita. Selanjutnya kita juga bersyukur baik COVID maupun PMK. COVID penyakit kita, PMK itu penyakit sapi. Penyakit mulut dan kuku. Alhamdulillah lalengit. Dan kita juga berdoa malam ini mudah-mudahan final Indonesia lawan Vietnam menang. Tapi sabar, kelak habis ceramah kita nonton pas habis. Dan kita juga bersyukur sinetron Brigadir J lah selesai. Allah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 malam ini kami takziah. Malam tadi sakit 8 bulan. Malam sebelumnya sakit 11 tahun. 10 tahun
stroke, tahun ke-11-nya makin narat. Nah, itulah. Ada yang sebelum itu lagi budak gadis 2018 tamat UNIP, 2018 itu pulaunya diangkat jadi pegawai negeri sipil, lulus tes CPNS. Umur 25, sakit mah negal, ninggal. Masih gadis, luntuan, belum betunaan lagi. 2 bulan sebelum ini Pirjia namanya, anak UNIP, lagi nyusun skripsi. Lita dicek ke rumah sakit, kata orang rumah sakit, alat kita kurang di sini Pak. Analisa sementara ini leukemia. Leukemia itu kanker darah. Dibawa ke Jakarta, ternyata betul leukemia kanker darah stadium 4. Habisnya tuh kalau stadium 4 itu. Nah, itulah jalan kematian masing-masing kita. Ini kebetulan. Ama kata kita kecelakaan. Walaupun Rodianto ini malam itu berkurung di kamar, kita kebot ketinggal, dia tetap akan meninggal hari Rabu itu. Jadi kalau kita nengoknya, kalau tidak kecelakaan, tidak meninggal, tidak. Sebab fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal, tidak pacak ditunjuk. Janji yang paling tepat itu janji Allah. Kalau janji pilkada, enggak lah. Ngapa? Kalau kita menganggap kecelakaan kelak, tidak ada penumbuhnya, tidak ada selesainya. Ujung-ujungnya kelak, cuba tidak bawa mobil, cuba ini, cuba itu, tidak tuntas lah. Ada mak itu. Nah, ini kondisinya. Nah, maka jangan kita anggap karena kecelakaan, tapi ini memang sudah sampai waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya terbiasa nyampaikan tablik musibah ini terstruktur dia, cerita kematian untuk keluarga ditinggalkan dan kita segala. Kita awali dengan satu orang tukang bangunan. Dia pamit dengan bosnya, ngomong, Pak Bos, aku nila tua, nak radu kudai. Radu kata kita kan, segonya ngomong radu aja. Kata bosnya, ngapa? Kau kurang gaji? Tidak. Kau tidak senang kerja dengan aku lagi? Tidak. Aku nak istirahat. Boleh? Sebelum kau pensiun, kau bikin satu rumah lagi. Lah kesal lanang ni kan, seolah-olah tidak diizinkan. Selesai kau bangun sebuah rumah lagi, kau boleh berhenti dan pensiun. Terpaksa dibuatnya. Asal buatlah rumah tu kan sambil kesal tadi kan. Selesai, nah bos, rumah Laudim, ini kunci ya. Kata bosnya, rumah ni hadiah untuk kamu tu lah. Nah, ini kunci ambil lah, tunggulah dengan kawan. Baru kawan ngembus. La ilaha illallah. Apa kasus ini? Apa yang ingin saya ceritakan? Ibadah yang kita kerjakan semasa hidup itu, itulah rumah kita. Amun kita main-main ibadah ni, bakal karut rumah yang kita tunggu kelak. Amun tidaknya kita kerja ibadah ni, tidak berumah kita di situ kelak.
Nah, kalaulah kita kerjakan ibadah pokoknya, segala yang lain itu ndudu sawit dewe, jangan sawit jemu. Datang ke sini itu bepalo galau. Nah, sebab sampai pada waktunya kita akan mati, bahasa kitanya meninggal. Walaupun dalam bahasa Al-Qur'annya mati, tapi jarang kita ngecek. Lah mati laki kabai, tidak lemah dengan itu. Padahal di dalam Al-Quran mati. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan wa meninggal. Tapi kita sebut dengan meninggal. Apa arti meninggal? Meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak, meninggalkan harta, meninggalkan sahabat handai tolan. Untuk kata kita pulang. Pulang tu balik. Segala yang berkata-kata balik tu lemak tu lah. Biasanya. Kata guru piket, jam terakhir ini guru mau rapat. Kalian boleh pulang. Yes. Kata-kata. Melompat dari kelas itu. Sudah upacara, kepala sekolah ngecek. Anak-anak sekalian, habis upacara, bersihkan kelas. Setelah itu pulang, kami mau rapat. Yes, kata kita. Padahal tidak belajar. Ngapa? Kata-kata balik itu lemah. Jadi sesungguhnya orang meninggal itu balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Yang balik apa? Yang balik itu ruh. Itu. Karena komponen kita ini kan 3 nih. Yang kinaan ini jasad namanya. Orang nyebutnya jasmani. Nah, bahan kita ni dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah kamu diciptakan. Kita ni dari tanah, jangan sombong. Itu. Ya ngapunya hitam Pak Ustaz? Nah, dari tanah batu bara. Ngapunya putih apa Ustaz? Dari napal. Ngapunya cerewet nana nih Pak Ustaz? Dari tanah sengketa. Tanah agri itu nah. Beribut. Jadi jangan kita sombong, kita nih dari tanah. Makanya kalau mati, wa fiha nu'idukum, ke tanah dikembalikan. Kelak kiamat sampai, wa minha nukhrijukum, dari tanah dikeluarkan. Nah, yang bahaya tuh masuk ke kubur bawa muka manusia, keluar dari kubur kelak belum tentu mukanya muka manusia. Bisa jadi mukanya muka keledai. Ngapa muka keledai? Kalau sembahyang galak ndului imam. Allahu Akbar kata imam. Imam belum rukuknya lah sampai di bawah. Imam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Tidak boleh dulu imam tuh. Kalau dia bangkit mukanya muka keledai. Kita nunjuk, kau muka keledai. Kawan juga ketahui muka kau keledai juga. Gitu. Jadi ini kita kalau macam-macam bentuk muka. Tidak ada gunanya jasad ini. Maka Allah titip 2 lagi. Apa itu? Ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Kita ni pacak hidup karena ada ruh. Maka kita dikatakan jasmani, rohani. Nah, ruh ini lo mana Pak Ustaz? Nah, kata Tuhan, kalau orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusan Tuhan. Tak pacak aku jawabnya. Tapi di mana letak ruh? Di sekujur badan kita. Di rambut ada ruh. Buktinya rambut kita ini hidup. Hidup macam mana Pak Ustaz? Lah panjang terus tu kan hidup rambut tu. Kalau pacak merawatnya bisa sampai 4 meter rambut itu. Iya. Di kuku kita ni ada ruhnya nih. Bab kuku kita ni hidup. Dia manjang terus. Kalau bisa dirawat, pacak semeter tangkai.
Di gigi kita ni ada ruhnya. Yang apanya tidak manjang Pak Ustaz? Ya. Memang takdir gigi tidak manjang dia. Tapi kalau gigi itu mati, hitam dia. Nah kalau dia hitam, kata dokter dicabut aja Pak, mati giginya itu. Gigi mak aku hitam galau Pak Ustaz, nyeri. Makan sirih hitam ya. Beda lagi, lain lagi. Itu ruh. Nah dengan ruh inilah kita hidup. Dan satu lagi Allah kasih kepada kita namanya nafs. Nafs itu jiwa bahasa kita. Kalau nyobanya anfus. Ya ayyatuhan nafs. Wahai jiwa yang tenang. Itu jiwa. Jiwa itu letaknya di otak. Makanya kalau ada orang perangainya tidak sama dengan orang lain, kita kecek tidak berotak kamu. Ada otaknya. Tapi jiwa kemanusiaannya tidak ada. Mana kantin kabar? Ku tinggal kah tadi? Siapa kantin? Nyesugang. Wah, tidak buta kamu. Berangkat serempak, maka kamu tinggalkan sugang. Itu kita ada otak itu. Ada orang yang sehat jasmani rohaninya, makan banyak. Tapi orang ketawa dia nangis, orang nangis ketawa. Nah, ngapalah ini? Miring katakan. Sakit jiwa. Badannya sehat tapi jiwanya sakit. Rumah sakitnya memang rumah sakit jiwa. Nah itu. Nah almarhum ini sarang jiwanya rusak. Jiwa itu kan di otak. Sarafnya kenai. Nah, tidak normal lagi dia. Akhirnya dia harus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini 3 komponen ini maka sempurna ada agama. Itu. Kalau kita cuma mengandalkan nafsu wajah, kita lebih hina dari binatang. Kalau kita nak taat niat tidak baca, itu milik malaikat. Malaikat ngapa tidak banyak ulah? Karena tidak ada nafsu. Itu. Dia diciptakan Allah dengan bahan yang sangat takwa. Makanya malaikat takwa. Kalau binatang diciptakan Allah dengan nafsu. Makanya binatang itu tidak ngerti dia. Kita lagi yasinan kucing nak kahwin. Nah, kata kita kucing ni. Namanya binatang. Nah, kita manusia, kalau rusak kita lebih jahat daripada binatang. Kalau kita baik lebih bagus daripada malaikat. Kalau kita bisa memfungsikan peran-peran tersebut. Ini jiwa dan ruh kita. Kapan Allah kasih itu? Waktu 4 bulan dalam kandungan. Waktu 4 bulan dalam kandungan, Allah bukan cuma meniupkan ruh, Allah buat perjanjian antara kita dengan Allah. Wahai Junaidi, jodohmu sianu, yo. Rezekimu sekian, yo. Balak musibah ini, yo. Kemudian mati tanggal sekian, yo. Itulah yang kita jalani. Tapi Allah tidak kasih tahu di mana balak musibah kita. Ya kita tahu balak jalan kanan, kita jalan kiri ni lah. Kiri kanan balak galau Pak Ustaz, temalam kita di sini. Kalau kita tahu, rezeki juga model itu. Ada orang nyari jengkol. Berapa nyambut mak kening? 15 sekaling. Itu baca naik lagi. Yaitulah pasaran mak ini. Ya biarlah kata kita. 15 sekaling. Itulah terjual, lewat lagi. Cingkau lagi. Ada jaging, yuk. Ya berapa kamu ingat? 16, ain dua. Ngapa yuk? 4 yang berangkat, 15 kun jual. Iya yuk. Lah di kerja jemui, dah ada orang ngambil 15. Ini 16 ni, aku paling murah ngambil. Ini karena bermotor aja, tidak pacang batal. Namun aku bersetup 17, suka ambil idol.
Bukan rezeki kita. Payahlah kita ngejar belai tadi. Tambahkan 1,000 lagi, tambahkan 1,000. Tak baca. Itulah rezekinya. Kita manusia juga badan kecil nanan makan sepiring bertambah. Mana ke pengepiak kata kita kan? Lah terserah dia pula. Ada yang badannya besar makan dikitnya, ngapa kamu diet? Tidak. Memang sebatas itulah rezekinya. Kita begulai kambing, belenul ya, ngapa? Aku ndak begani. Tidak ada rezekinya di situ. Padahal dengan kambing mati, apalagi dengan kambing hidup. Nah itulah rezeki itu. Sudah Allah atur. Belut itu kalau dibakar, lemak dia membawa. Makannya lebih lemak lagi. Tapi ada orang yang nak temuntah karena dia membayangi ular. Katanya. Ada yang tidak senang. Jangankan itu, ikan lele banyak yang tidak makan itu. Ikan gabus, ikan kuan itu. Tidak rezekinya di situ. Itulah kira-kira rezeki. Itu. Jodoh juga seperti itu. Ada yang jadi TK, nyantik. Itu. Sampai kuliah, tidak berjodoh. Waktu TK, nantu wak ni. Saking kendaknya tu. Tapi tidak jodoh, tidak jadi. Mati pun demikian. Bukan urusan masalah penyakit, bukan urusan tua, bukan urusan kecelakaan. Kematian itu urusan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal macam mana kini ni kalau pacak matinya ilo. Kecelakaan tu ilo Pak Ustaz. Ndaknya kecelakaan, ndaknya sakit, ndaknya sedang duduk, bergantung dengan kita. Mati yang elok tu mati yang tenang, mati dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya macam mana caranya? Pertama, bergaul dengan orang yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang baik, kita buruk, kita jahat, dia ngecek. Woi jadi ya, kita lah tua. Mandak-mandak. Ya ngapa dia cuma kaya, ingat umur. Kita nak bercucu. Itu kalau orang tu baik itu. Kalau orang tu jahat itu yang hijaunya tu. Nengkelah. Yang kedua, makan yang baik-baik. Yang ketiga, ngiciaknya ilo-ilo. Itu. Jangan galak nyumpah. Jangan galak melepas kata. Kalaupun harus emosi, emosi dengan elok. La ilaha illallah. Dia mengicik la ilaha illallah, berhenti jantung. Dia hidapan lain Ido ni ada hidapan. Ngapa? Dia mengicik la ilaha illallah, ninggal. Kan ilu tu. Alah kelemak mati ya boleh dah. Pas kita lagi emosi, la haula wala quwwata illallah. Saat mati. Ngapunya mati? Entah. Ngecek lah haula. Cuba kalau pasang baju geriti, kata-kata. Pas sudah ngecek baju geriti mati. Sakit apa? Tidak ada penyakit. Dia ngecek baju geriti ninggal. Kau tidak lemak. Ya ngapa pula ngecek baju geriti? Entah, kata-kata. Nah makanya usahakan membicarakan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang baik, makan yang baik-baik, ngomong yang baik-baik. Tadi ada kawan WA dengan aku, Pak Ustaz, apa hukumnya jual kaput ni? Lah haram lah. Ya kaput haram, ya dijual haram. Tidak kalau beli kawan Pak Ustaz, kawannya haram. Kalau bayar kredit, masa kreditnya itu haram. Pokoknya asal kapur haram. Tak baca kita elokkan lagi. Karena itu hurimat alaikumul maitata waddam walahmul hinzir. Allah yang ngomong. Itu. Ini hukum tak baca kita rubah-rubah itu. Banyak kerja yang lain itu. Ini untuk kita. Lu mana kalau duduk sawit Pak Ustaz? Lu cuma sawit dewe. Ini maju duduk setengah malam.
Kelak umpan itu. Ini. Kalau kita ngomong baik, bicara baik, ngawan yang baik, apa alasan kita mati? Tidak baik lagi. Kalau kematian kita baik, insya Allah kesananya baik. Lalu ke berikutnya, selagi apa yang bisa diperbuat, buatlah. Dalam arti apa? Kadang-kadang, entah kalau di sini, kalau dusun kami itu, pas doa, apa kesenangan almarhum biasanya? Oh, itu yang dimasak. Misalnya goreng ayam, bahamburan goreng. Alang kebanyak goreng ayam. Nah, almarhum pai ini galak nanti nih. Lagi hidung pai ini. Amalan enggak ada baca lagi. Nah, ini kadang-kadang urusannya dengan ibu. Tidak pacak kita samakan dunia ini dengan di alam kubur, beda dia. Beda jauh. Kebutuhannya juga beda. Tidak sama. Nah, maka kata kita galak ninggal perangai itu bukan ninggalkan perangai. Memang itulah kebutuhannya sebelum dia meninggal. Misal, nyengece masakan bakwanmu itu. Dimasak bininya bakwan. Dia makan bakwan lahapnya. Habis itu ninggal. Wah, idaknya ada idabannya. Oh, dia makan bakwan ninggal. Tapi bininya puas apa permintaan suaminya, dia penuhi. Suaminya ngecek, buat ke kopi kuda itu nah dispenser kopi itu nah. Hidup lancar jari ini sama aja asan. Pas udah tuh ninggal ya. Kan sesalnya tuh dalam airnya nak menggunakan kopi, tidak ku buat ada nah. Itulah pas kalau doa tuh bergelas-gelas kopi. Ngaku almarhum pai ini galak ngopi. Tidak ada kaitannya lagi tuh. Nyonda tuh minta dibuatkan istrinya. Pacaknya buat, tapi buatan istri beda. Suami ngece buatkan bubur, oi. Begadu kudai. Keria aku nih. Pas sudah ngece tuh malamnya tuh nyeninggal. Kesalian nya minta bubur, tidak ku buatkan. Kan kesal. Itulah. Makanya baik suami maupun istri, apa yang kira-kira bisa dibuat, buat. Karena kita tidak tahu, bisa jadi itu permintaan terakhir. Misalnya suami ngomong, Bu, asuhnya aku nak betuna lagi. Ajung kau. Ya siapa tahu itu permintaan terakhir kan? Bisa. Oh, dia betunaan mati dia. Nah, ini terkait. Sebab aku pernah, Bu, balik ke dusun. Nah, kata orang ini Junaidi balik. Suruh dia baca doa. Jadi kata orang, astagfirullah. Woi, Pak Kudai. Astagfirullah nih. Lah, ketuk apa lagi? Buat kopi aku deh. Lah, aku tidak pesan kopi. Kopi pahit kata. Ngapa pula kopi pahit? Kalau aku ngopi manis, itu. Bukan untuk abah. Gitu. Mencetir lah kopi segelas itu. Kata kubatannya, almarhum pai ini galak ngopi. Kopi pahit lah. Tidak itu kebutuhannya lagi. Nah, apa kebutuhannya? Nah, ini yang poin pentingnya. Jangan mengira Rudianto di rumahnya lah elok, di situ dikubur kelak bikin rumahnya elok juga berkeramik, haram hukumnya. Tiap tablik musyidah saya sampaikan. Bukan itu kebutuhannya. Iya bagi ya rumahnya elok di dunia, maka dikubur, tidak ni apa-apa. Apa yang nak kita buat apa-apa? Tanya dengan orang yang baru balik haji itu. Pasti diajak ke makam baki. Apa yang dibaki itu? Batu 2 buah depan pesak. Di ujung kakinya kecil. Tidak ada yang lainnya tuh. Tanah, gundukan dia tuh. Kita ini terlalu mengistimewakan kubur, padahal itu dilarang. Gitu. Apa hobi selama ini? Galak misalnya kan makan bubur. Doa ada bubur. Bukan itu kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Nah, inilah yang kita buat ngapo bertaruh berpanggung nih untuk badai yasinan tahlil. Itu kebutuhannya. Itu. Apa guna 7 hari?
untuk hatam Quran. Masuk 7 hari dah hatam Quran, itu makanya 7 hari itu. Ngapo 40 hari? Karena selama 40 hari itu dia butuh petulung jak ni kita. Siapapun yang mati mak bak kita, 40 hari dia dikubur, minta yang petulung jadi kita. Petulung apa? Itulah kita berombongan baca Yasin dan tahlil. Kalau 1, 2, 3, 40 orang baca Yasin, masuk tidak ada yang masin dari mulut 40 itu. Boleh Pak Ustaz? Kata di WA tu bid'ah. Apanya yang bid'ah? Tahlilan katanya bid'ah. Jangan asal terima ceramah yang di WA tu. Supaya tahu, dibedah, dibongkar dulu apa isi tahlil tu. Tahlil tu mulai dari Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Baqarah. Masuk baca Quran bid'ah. Sejak kapan? Yang kedua, isinya tu selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna Nabi. Allah aja berselawat kepada Nabi. Apalagi selawat kita. Yang ketiga isinya tu abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir tu la ilaha illallah 100 kali minimal. Yang keempat, doa Allahumma ij'al wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, sampaikan bacaan Al-Quran yang kami bacakan. Ujungnya kelak khusus adalah Rudianto bin Jahudin. Kita minta bacaan Al-Fatihah kita sampai ke selawat kita dikirim. Apanya yang salah? Boleh Pak Ustaz. Inilah yang ditunggu almarhum. Itu untuk kita amalkan. Yang berikutnya hatam Quran. Memang harus hatam niat mula dari Fatihah sampai An-Nas. Kita kirimkan juga kepada almarhum. Kalau budaya-budaya makan model ini nih, cara kita dusu dengan adik sana. Kata orang haram Pak Ustaz, jangan dipajua yang haramnya. Cari yang halalnya. Segalanya nak haram ni. Nigo hari boleh kita makan-makan, boleh. Rasul menjelaskan ketika As'ad bin Ubadah nanya, Ummi matat ya Rasulullah, makku mati Rasul, apa tak sedekahan ya Rasul? Boleh aku bersedekah kata dia. Patah sadak ya As'ad, bersedekahlah ke As'ad. Ayo sedekah tu adal ya Rasulullah. Apa sedekah yang paling sakiul ma, ngasih air putih. Apa lagi ngasih makan? Takziah yang sebenarnya cara kita dusunilah. Apa cara kita dusun? Dulu Rasul pernah menyampaikan dengan sahabat, pergilah ke rumah Ja'far, dia ada musibah, kinai, amai tidak ada makan masai, amai tidak ada bahannya batai. Itu cara kita. Ada orang meninggal di dusun, ibu-ibu nih tidak berjalan, nanti paling tidak membawa beras secupak. Ada yang pakai bihun, ada yang bawa ayam, ada yang bawa gula. Insya Allah sampai minggu hari itu belum makan harta yang punya rumah, masih makan beras tu kadang-kadang berlebih. Bapak-bapaknya selawat dengan amplop. Itu aslinya takziah tu itu. Tidak cak orang kota, orang tak kota takziah sibuk cari baju hitam. Ngapa korban sinetron? Tidak ada sunnahnya takziah tu pakai baju hitam. Kalau tidak ada baju hitam, ngapa tidak ada baju hitam? Tidak ada situ takziah. Nah ini kita tidak ada dalil tentang itu. Nah maka yang ditunggu oleh almarhum ini doa-doa dari anak-anak. Kini anaknya masih kecil, kelak dia akan paham. Sampaikan. Nah maka itu sebaiknya di dalam rumah tangga itu dibiasakan sholat berjamaah, suami imam, anak-anak di tengah, istri di belakang. Kalau suami istri aja, suami di depan, istri di belakang, macam ini selurusan. Kalau ada anak bujang di tengah sini. Anak gadis dia sebaris dengan maknya. Indah kalau sholat, supaya nanti terbiasa. Baknya jadi imam, saf, rapat dan lurus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, gemas rapat ini.
ibunya jadi makmum, terbiasa seperti itu. Nah inilah bekal untuk itu. Karena apa? Idza mata ibnu Adam in qad amalu minad dunya illa min salas. Kalau mati anak keturunan Adam ni kita ni segala, putus hubungan kita terhadap dunia kecuali 3 hal. Sedekatin jariyah, sedekah kita semasa hidup. Sedekah tu bukan dengan duit baik, pacak dengan tenaga, pacak dengan fikiran. Au ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan pelit dengan ilmu apa yang pacak diajari. Bukan kita jadi guru baik, seluruhnya kita ni pacak ngajari orang. Kalau anak orang nakal kecil, jangan nakal ya, tak boleh itu. Jangan boleh kita kata junjun lah, mumpung baknya dadong. Jangan. Yang ketiga, awaladin solin wayad'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau nak ngandalkan anak Rianto ni, mana yang ngerti berdoa anak masih kecil ni? Tapi anak yang soleh itu kita ni segalanya. Maka kalau kita rajin takziah ke rumah orang, kalau orang takziah ke rumah kita. Kalau kita rajin nolong orang, kalau orang juga rajin nolong kita. Belum tentu orang itu, tapi orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan Rodianto sekarang adalah bacaan-bacaan amal-amalia. Itulah makanya ahli rumah mengatakan, tolong pimpin yasin, tahlil dan doa. Khusus untuk Rudianto ini, selesai tu kelak, jangan dulu balik. Kita makan minum ala kadarnya. Kalau ada pahala faedah yang kita makan, tolong pada Allah sampaikan kepada almarhum. Biasa itu dasar itu hadis As'ad bin Ubadah itu tadi, silakan itu. Cuma karena kita ni galak ikut-ikutan, nengok orang keramik, kita keramik. Itu. Kadang-kadang las tinggi di atas lutut. Sampai mesan batu ke Muara Timput. Untuk apa? Itu bukan kebutuhannya. Berapa modal keramik itu? Paling tidak jutaan sekarang. Buang-buang banyak. Nah, kalaupun anaknya masih kecil, kelak anaknya bakal dewasa. Anak inilah yang akan membantu orang tuanya lewat doa. Bapak ibu yang saya hormati, walaupun kita ibadah, dosa tetap ada. Itu. Walaupun kita jahat, pahala tetap ada. Tapi ada malaikat yang protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa Fulan bin Fulan itu melenggang kangkung keluar dari kuburnya, sementara dulu dosa banyak kemati? Kata Tuhan, anaknya tiap malam, tiap hari istighfar untuk bapaknya. Anaknya tiap sebentar ngirim yasinan untuk bapaknya. Tidak ada alasan untuk aku tidak mengampuni. Bisa jadi kita mati kalau anak kita, anak yang soleh mendoakan bapaknya, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya doa-doa kita tu. Itulah gunanya yang dikatakan anak yang soleh itu. Itu yang kita harapkan. Nah, cuman untuk mewujudkan anak yang soleh ini, itu yang mungkin masih berat. Ngapa? Dunia kita ni lah terbuka, lah tidak berinjab lagi. Asak 17 Agustus, apa lomba ikut galau. Masuk ada Tino lomba panjat pinang. Aduh, we maro bermalu. Ada bapak-bapak lomba minum susu pakai dot, maro bejiji, cari lomba lain. Ada yang lomba makan, tangan diikat, nyusu persis lo kaput, cari lomba lain. Itu. Ini ada lomba mecahkan balon, balon dipasang di buntut betino, suaminya numbur dari depan. Cari lomba lain. Ngapa? Kita lah tidak memoral lagi. Apa nilai pendidikan di sini? Tidak ada. Lomba silakan, tapi pikirkan yang mana yang bagus lomba tu. Itu jangan asal tiru baik nengok atau dia ada di YouTube-nya itu ngikut pula gitu. Jangan. Kita ni orang beradat. Kita ni orang bercara, bermaluan. Kini ni kita lah serusak-rusakannya. Ngapa rusak? Mohon maaf, aku tidak ngomong di sini. Aku balik ke tempat aku tu.
Rupanya sering pesta malam tuh makin rame. Asalnya jam 11 biduan turun, saat kakinya ke meja, pantatnya muter sini. Nah, yang beranak 1-2 tuh nyawer 5.000 itu. Nah, tuh kadang-kadang diputar kawan datang artis. Nah, kalau anaknya baru 1, anak yang tua tuh umur 5 tahun, itu bukan dari sawit dia. Bukan dari kakek dia. Sebab sawit umur 5 tahun tuh baru buah pasir. Dan karet umur 5 tahun tuh belum pacak nyadap. Artinya numpang naki karet jemung. Itulah yang disawer tuh. Alangkah pandir kita. Begitu sholat Jumat celengan main tampar, baik. Kan terbalik hidup ini. Tidak ada lagi nilai-nilai pendidikan yang bisa kita buat. Ini kondisinya hampir di seluruh daerah yang seperti itu. Nah, maka nilai-nilai kita ini, pendidikan ini harus kita hidupkan kembali untuk itu. Supaya kelak kini nana bingung gitu, ndalak yang ngaji itu. Ngapa? Laidak banyak lagi anak muda pacak ngaji itu. Ujung-ujungnya kelak kita saru nyari imam. Kenapa? Laidak banyak ngaji lagi. Tidak apa-apa Pak Kades, saya pernah diundang desa Kedu Baru oleh Pak Kadesnya. Pak Ustadz bisa minta waktunya sehari dah. Apa acaranya Pak Kades? Pelatihan metode Iqra. Jadi tugas apa? Ngajari orang dusun Kedu Baru ini, ngajari Iqra, orang 6. Kelak Pak Ustadz baliknya pacak ngajari Iqra. Jadi, itu. Jadi kalau dengan metode Iqra pakai dana desa, guru ngaji itu kelak ngajar. Nah, kalau sudah diajari, tidak ada ADD untuk masalah guru ngajinya dimaklumi. Tapi kita sebagai orang tua, maluan anak pacak bahasa Inggris tapi tidak pacak ngaji. Pas kita sakarat maut tuh kelak, tidak pacak dibisik word name. Yang dibisikkan tuh Yasin itu. Tidak ada baca. Nah, ini hilang segalanya. Masjid besar, orang tua jangan cerewet. Itu. Budak kecil ngotorin masjidnya, sapu kalau dia kotor. Itu. Tempat belajar kita tidak ada tempat masjid sebesar itu. Jemuna sembayang sudah asar. Siapa yang sembayang sudah asar nih? Itu. Sampai ke maghrib cukuplah sejam itu. Ada gurunya orang 2, muridnya orang 20, cukuplah 10 orang 1 itu. Kalau muridnya 30 cari orang 3. Nah, kalau sumbangannya itu cuma 100 sebulan, itu sampai ke surga. Ini kita kadang-kadang jemo dulu, hidup pakai bayar. Memang tidak pakai duit, tapi gaek kita membantu nebas. Seminggu sebotol minyak itu. Itu kalau dulu itulah bayarannya waktu itu, bukan tidak bayar itu. Ini kadang-kadang saya pernah itu orang nanya, macam mana Pak Ustadz pengajian ibu-ibu ini? Enggak Pak Ustadz ngisinya. Saya bilang jadi. Berapa biayanya Pak Ustadz? Lah saya bilang, ngapa pula nanya biaya? Tidak ada kaitannya dengan biaya itu tuh. Jadi tidak ada kita tentukan itu. Ada dikasihnya 50, nah aku ambil, cuma sekali itulah aku ngisi itu. Tidak, ini main-main. Ya serius. Itu maksud saya. Penting Pak, hidupkan lagi untuk kita ngaji ini. Ini untuk anak-anaknya. Jangan kita gara-gara kematian suami macam mana sekolah, itu tidak ada urusan dengan laki. Kalau anak-anak sekolah tidak bebak, tetap dia sekolah. Banyak ego anak-anak. Yang luar biasa ni kadang-kadang anak yatim, anak piatu itu lebih cepat dewasanya. Cuba tengok anak Tino yang meninggal maknya. Umur 10 tahun anak Tino ditinggal mak itu, lapacak masak, lapacak gosok. Ngapo keadaan yang ngajarkan model itu? Coba anak yang masih ada mak baknya, umur 15 tahun, tidak ngerti apa-apa. Kadang-kadang sepatu berserak situ, tali kutang di atas. Marolah kata mak ini.
Pagi bercarian, berdalaan dan sebagainya. Dipenyapi barang ni. Lah 15 tahun umur, tidak ngerti sebagai nak mak itulah itu. Artinya ada fungsi. Nah, tinggal macam mana kita mendidik. Kalau anak Rudianto ini nakal, talang benuang ini berdosa. Ngapa? Dia ni anak yatim, butuh bimbingan. Harus kita ada maknya, memang ada maknya. Maknya nak cari, nak ngidup ke anak ini. Jadi tugas kita galau itu untuk seperti itu. Menyantuni anak yatim ni kadang-kadang kita ni geleng, tidak ngerti dan sebagainya. Ada ibu nyeret anaknya sebagainya tu, menarik anaknya, kesian lakinya meninggal. Awak lagi makan lontong dan sebagainya. Bukan cak itu orang kasihan tu. Itu. Beli lontong dan dek. Naknya makan tidak, itu yang kasihan. Ini kan kasihan, baknya meninggal dan sebagainya, anak yatim. Masih ngaku makan di sana. Itu. Jadi harus kita pahami. Kita tidak tahu. Banyak ego anak yang tidak bermak jadi orang. Anak tidak berbak jadi orang. Bab pendidikan orang itu bukan menentukan nasib orang. Nasib orang itu di tangan Allah segalanya. Kita tidak tahu nasib kita masing-masing. Saya yakin Nopi sama dengan saya. Saya tidak pernah terbayang pacak jadi gubernur. Pacak jadi guru agama. Mimpi saya jadi guru agama SD. Ngajar di dusun, bersawah sepitak, ngingun ibek. Jadilah bayangan kita dulu. Celentong jadi ketua DPR. Itu. Nah, ini kan tidak terbayang kita. Nah, inilah nasib kita. Kita tidak tahu. Siapa tahu bakal jadi bupati, anak almarhum lah. Kita tidak tahu. Amin, oi. Lambat ni ya. Kita tidak tahu. Nah, tinggal kita jalani. Yang penting bekali agama. Tidak cukup dengan ibunya baik untuk nasihat. Iyo kalau diawasinya terus. Kalau tidak, kitalah pengawasan. InsyaAllah almarhum dengan meninggalkan 3 orang ini, itulah yang bakal mengantar dia nanti ke surga. Terakhir, untuk kita yang hadir di sini. Kita ni bakal mati galau. Itu. Al-maut babun. Mati itu pintu. Wa kulun nas dakhilu. Setiap manusia pasti lewat pintu itu. Aku nak tanya dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau. Nah, syarat masuk surga tu mati dulu. Ya, berkudai, Pak Ustaz. Ini kita siap atau tidak siap, asal merojol dari perut mak, Tuhan tahu kita siap mati. Tidak ada alasan. Kita kafir, kita beriman, tidak ada istilah kelak dulu, mati-mati. Itu. Ada kisah Nabi Sulaiman lagi bertamu banyak orang itu. Datang tamu yang baru. Tamu yang baru sampai ini melotot ke anak muda itu. Sudah tu dia balik. Kata anak muda tadi, Nabi siapa tu tadi? Malaikat maut. Kata Nabi Sulaiman. Iya. Ngapa nyengina ke aku tadi? Yang tahu kata Sulaiman. Iya, bisa minta tolong Sulaiman. Nabi, apa? Nabi kan bisa menguasai angin. Terus? Iya, mintalah angin mengantarkan aku ke Hindia. Gitu. Ya asal kau dah. Ya. Atas izin Allah melayang ke India lah nanti. Sampai di India malaikat maut lah tiba di situ. Dicabut di situ. Baru malaikat maut balik lagi ke Sulaiman. Aku tadilah bingung, kata malaikat ngau. Aku disuruh cabut nyawa lanang tu di India. Nyawa ada di dekat kamu. Nih aku sampai ke India, adanya di situ. Cabut. Itulah kematian. Tidak ada istilah kita tidak siap. Nah, tinggal sekarang ini watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa bekal kita? Pertama, ada kisah lanang yang alim nian, tinggal di dusun. Pakaiannya luswa karena ibadah tulah. Kawan sebayanya reman terminal. Seluruh badannya bertato kecuali lidah. Kerjanya itu maling, jahat, minum, itu judi.
Suatu hari yang orang alim ini habis bekal belanja ke terminal. Nah pas ke terminal berpapasanlah dengan yang lanang betato penuh tadi tu. Yang orang alim ni ngina lanang betato, woi bondong nih, dah sadar bakal mati pagi, katanya. Malis dia. Yang preman itu tadi malis juga dia. Waktu itu Tuhan gantikan pahala dengan dosanya. Ngapa? Yang lanang alim ini merasa dirinya suci, merasa dirinya lebih baik daripada yang reman itu, dan akhirnya merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain itu yang tidak boleh. Sementara yang reman ini malis juga. Ngaponyo malis? Ternyata dia malis itu, woi muko, jangan kau tatap itu jemu alim, maro bamaluan. Tidak beraninya nengok yang alim itu. Tuhan nengok dari atas tuh nih lanang ini dengan orang alim banyak takut, apalagi dengan aku, berarti masih hidup hatinya nih. Belum tergerak baik untuk ibadah. Kita muda itu Pak, jangan nyesal selagi muda dulu jahat. Berubahlah kalau tua nih. Jangan mudah-mudahan, tidak akan diterima amal kabar nih. Lu mungkinlah tobat makin ini. Itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan sesama kita. Nah, ini kadang-kadang kita sama sebagai manusia kok saling menilai, tidak boleh. Nah maka yang baik, jago yang baik itu. Yang jahat bisa jadi yang jahat lebih baik daripada banyak Pak. Ada namanya, mohon maaf lah ninggal kita sebutkan, Anton Medan. Anton Medan ini penjahat kelas nasional. Jahat. Tidak ada nyumain aku naik ke bunuh lah. Tidak ada. Bunuh itulah itu. Ada namanya Johnny Indo. Luar biasanya jahat anak itu. Dibuang ke Nusa Kambangan tuh, pacaknya berenang dan Nusa Kambangan tuh kadang selamat. Hebatnya lanang itu. Akhirnya di masa tubuhnya berubah. Dan banyak lagi penyanyi-penyanyi yang lain itu. Artis-artis yang gitarolis dulu pemakai, di masa akhirnya jadi kiai. Hari Mukti jadi kiai. Kita tidak bisa nengok gambaran hidup kita ini semasa muda, lalu akan tuanya tetap jahat, tidak. Dan kita yang baik ini belum tentu selamanya baik. Bisa aja tergelincir menjadi jahat. Nah tinggal kita jaga hati kita. Untuk itu ada satu kisah Rasul dari perang Khaybar. Perang terakhir Rasul itu perang Khaybar. Balik dari perang Khaybar, lah menang, nak balik, lapar perut nih. Tidak ada warung nasi zaman dulu tuh. Mintalah dengan satu nenek. Rumah tuh rupanya penghuninya nenek tuh. Nek, boleh kami minta tolong? Apa? Yahudi nenek ini, itu bukan Islam. Kami ini dari perang, laparnya. Boleh tak kami minta makan? Boleh, kata nenek. Dimasaknya. Selesai masak, Rasul ngomong, terima kasih nek, kamilah kenyang. Kami ini tahu nenek ini bermodal. Kira-kira apa yang nenek minta dari kami? Aku minta kuda, aku minta unta, dan itu aku minta kebun kurma. Senyum Rasul. Nenek ini tidak lebih canggih dari nenek di zaman Nabi Musa. Kalah dengan nenek di zaman Nabi Musa. Ngapa kata nenek? Nabi Musa dikejar Fir'aun, tongkatnya dilempar ke laut, terbelah laut. Lewat Nabi Musa. Nabi Musa sampai ke seberang, laut ngatup lagi. Mati Fir'aun. Itu. Nabi Musa karena lalita dikejar tadi dengan pasukannya, anak buahnya tidak berapa orang, 8. Sehingga ada 5 rumah nenek tadi. Rumah nenek bukan yang nenek dengan yang Nabi tadi. Ngomong, nek boleh kami minta nasi, minta makan? Boleh. Selesai makan kata Nabi Musa, kamilah kenyang nek. Apa yang nenek minta dengan kami untuk sebagai bayarannya? Aku tidak minta bayaran apa-apa. Apa yang nenek minta? Tolong doakan aku jadi kawan Nabi Musa kelak di surga. Padahal Nabi Musa itulah tu. Dia tidak tahu. Apa nek? Doakan aku jadi kawan Nabi Musa kelak di surga.
Apa maksud Rasul tadi? Awaklah tua nenek yang dari Khaybar ini tadi. Maju nak kudo nak unta lu mana ngingunnya malah lah tua. Nah itu maksudnya. Kalau lah tua tu jangan banyak ego ke kendak. Umur lah 55. Diajak anak umur 35. Wan, luak mana kita buka rimbo? Ya ada badanya, ada. Aku ini bertaci uem idak bayar wan. Seluas wan dak peci. Idak kan ditangkap jemaah? Idak, surat resmi. Jadi aku dah berangkat nak buka sawit, buka rimbo. Umur 55. 5 tahun baru sawit buah, umur 60, tinggal menges lah. Jangan ngikuti selera baik. Ya lo mana Pak Ustaz nak makan rezeki itu dari Allah. Perbanyak ibadah, ada baik jalan yang Allah buat untuk sumber rezeki kita. Banyak itu. Dulu tidak model ini dunia ini. Banyak rezeki kita. Kita tidak pernah terbayang pacak bermotor bersetum. Kini bukan bayang kita lanuannya. Kita tidak terbayang macam mana pacak negak rumah. Karena dulu makanan gadung. Kini lah luar biasa. Apa ndak ada. Ini kan luar biasa. Dari mana? Allah yang kasih kepada kita. Tugas kita sekarang ni ibadah. Nah ibadah ini yang memang litak kita. Sawit 15 hektar. Pas harganya 400 baru berencana nak umroh. Macam mana nak umroh harganya 400? Coba waktu harga 3.000, segalon dak dia beli. Teko mobil dia itulah muncul yang di mana tu? Leseng ngambil kelas tu mak ni. Apa dah kebayar lagi? Sawit lah mula. Begitu nah segala bahambia berpikir gitu. Ini kondisi. Ini HP harga 7 juta, harga 6 juta, diajak kurban kudai. Dan kalau aja melayan kudai itu. Nggak kita jadikan apa harta kita. Sementara yang kita makan jadi tai, yang kita makan, yang kita pakai akan lusuh. Yang kita sedekahkan itulah yang milik kita. Berangkat umroh itu. Menak haji nunggunya di selumannya mungkinlah 19 tahun. Kalau umur kita sekarang 65, tambah 9 tahun lagi mungkin 80 sekian umur kita. Belum tentu sampai berangkat umroh. Haji kecil namanya. Sedekahkan untuk masjid, untuk apa kita bisa bangun. Itulah harta yang bisa mengantarkan kita. Paksakan diri kita untuk solat. Alhamdulillah Pak Ustaz, kalau solat 5 waktu tidak tinggal lagi. Tambahkan solat qabliyah, ba'diyah, solat sunat pengiringnya. Tidak ada guna. Kalau kita tidak solat Pak, Bu, lebih berharga kambing daripada kita. Kambing itu kan tidak ada solat itu. Cuba kalau dipotong kambing sembelih, palaknya ada otaknya tu. Buat otak-otak. Keting ke bawah tu dibuat sup kikil namanya. Lemah dia tu. Bawa buat ke rebana. Jadi rebana. Kemudian dagingnya disate, dimakan, digulai. Tulangnya disup itu tu. Lemah galau. Kalau kambing tidak solat kita potong. Nah sekarang kita manusia tidak solat potonglah. Nak dia poka, nak disup. Siapa kena maju hati itu? Jadi kalau kita tidak solat lebih hina dari kambing lagi. Itulah makanya kambing tu protes. Ngapo kita tidak sama dengan manusia, mak? Kata anak kambing. Ngapo? Manusia banyaknya namanya Junaidi, Riko, Ridwan. Kaitan kambing kalau. Nyoto masih hidup, nak kata mak kambing. Menyelamati kelak namanya satu apa jenazah. Tidak ada orang yang cek Junaidi tu. Mana Junaidi? Lah meninggal kata. Lah Junaidi mana? Itu nah jenazahnya. Jenazah orang itu ada orang yang cek Junaidi lagi. Itu. Jenazah akan kita solatkan di masjid. Nanti kita langsung makamkan. Tidak ada Junaidi kita serahkan di masjid. Tidak ada. Hilang nama kita.
Nah kalau kita nih kata kambing, kalau kita lah mati, namu kita jadi banyak. Sup kambing, sate kambing, mio kambing, kambing itu kalau kambing. Lebih mulia kambing matinya daripada kita. Kalau sama-sama tidak sholat tuh. Kita tidak sholat itu dijadikan apa? Nah maka ukuran manusia itu kemuliaannya bukan karena harta, bukan karena jabatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Tahu tak ciri-ciri orang yang bahagia, Bu? Orang yang bahagia itu bukan bermobil besar. Yang pertama orang bahagia itu orang yang mengenang dosa-dosa yang telah lalu. Diampun dah Tuhan dosaku. Umur berapa mulai sembahyang terbayang. Kalau tidak akan masuk surga. Kalau terbayang model itu, rasanya nak sholat terus. Itu. Yang kedua orang yang bahagia itu orang yang melupakan kebaikannya. Jangan dikenang-kenang. Beli itu maju aku nolong-nolong. Si anu tu aku nolong-nolong. Si anu pacak bertegak jadi aku gitu. Itu bertegak jadi aku tu habis amal gitu. Dan dalam kenyataannya mohon maaf, 5 yang kita tolong saat kita saro belum tentu kelima orang ni pacak nolong kita. Idak Rejang, idak Serawai, idak Lembah. Orang Bengkulu sama baik. 10 minta tolong dengan kita. 9 pacak kita tolong, 1 idak. Yang 9 yang belum tentu berterima kasih. Yang sikuak ni sampai ke langit buruk kita di jijihinya. Itu orang kita. Kalaupun kita sudah nolong orang berbuat baik kepada orang, akan ada orang lain yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku galak netes nonton-nonton film-film singkat itu tuh yang dibuat orang. Ada cak orang gilo minta air ke ibu yang berwarung di pinggir jalan tuh. Ibu tuh dikasihnya air, sudah tuh lari ke rumah, dikasihnya nasi bungkus. No, lanang ni lahapnya makan nasi bungkus. Sedang Tino ini lainnya, dia taruh duit di bawah katanya. Begitu lanang tuh hilang, Tino tadi ngangkat bungkus bekas makan, ada duit 500.000 itu. Itu nolong orang luar biasa. Mungkin itu sekedar film baik, tapi Allah ingin mengajarkan bahwa kalau kita baik kepada orang, akan ada orang yang membalas kebaikan itu. Bukan yang bersangkutan tapi orang lain. Nah, tanda kita bahagia kalau kita pacak nolong orangnya sudahlah. Kalau orang ngecek, si Anula sukses, kamu yang nolong dulu. Bukan, itu karena Allah. Cuman kebetulan pernah tinggal dengan kami. Ya kebetulan baik. Tidak usah kita makin beraya ida gitu. Tadi jam melakayo. Nginak yang kita ida panjang ratapan tidak usah. Gitu. Dia jadi orang, kita nak nitip anak lum pacar mau cu katanya itu. Lum pacar. Tak usah nangis. Ada masanya anak kita jayuk lah di tangan orang lain. Wah, anak ibu ni ngapa tidak ni? Tidak ada tempat lah. Mana ijazahnya? Iya katanya. Ikut aku pagi. Orang aja ngapo? Allah tu satu tu lah. Yang ketiga, orang bahagia tu urusan dunia ni tengok ke bawah. Kalau urusan dunia nengok ke atas, tidak pernah bersyukur kita. Lok mana beli, lok mana beli. Alang kekaya beli, alang kelemak beli. Jadi dunia ini sempit perasaan kita. Kita itulah yang paling pisah. Karena kita merasa pisah, dipisahkan Tuhannya. Gitu. Ya padahal kadang-kadang orang kaya itu bukan orang berharta. Pusonya 4. Mobil sebuah seorang. Bini lain, laki lain. Lo mana pas anu lah jayo kan hai. Inilah nyepikir amada puso ni 2 lagi. Bang lapang juga. 2 lampat. Ama ada 2. Berarti pisah boleh. Puso 4 nya minta 2 lagi. Nya kita angin buru. Aman kita tidur. Tidak ada masalah. Jadi kalau urusan dunia ini tengok ke bawah. Banyak ego orang yang lebih susah dari kita, tapi senyum terus keluarganya. Tidak ada masalah. Yang keempat ciri orang bahagia itu urusan agama tengok ke atas. Ada anak muda berkain kemana? Ya ke masjid. Ya dia kerja lah maghrib katanya kan. Ya ngapa lah di masjidnya? Iya di masjid kita sembahyang.
Anak muda nak ke masjid luar biasa, pukulan bagi kita yang tua-tua. Kalau lah tua-tua ke masjid wajar, namalah tua. Tapi kalau ada yang muda-muda nak ke masjid, itu luar biasa. Itu yang harus kita malu. Kalau kita bertetangga dengan orang yang hobi ke masjid, itu luar biasa imbasnya. Sebelum maghrib, pintu terbuka pasti ngomong, katuk dua kau? Ngapo ya? Katuk udah dua kau. Ngapo? Woi, dengar kata jemur dah. Ngapo? Pak malu ni kita jemur. Diam kau, Pak. Ngapo? Tidak ke masjid. Itu gitu. Tapi kalau kita tidak pernah ke masjid sesama, buren kita. Jadi kalau ada orang ke masjid, jadi asingnya. Tina-tina Pak Ustaz, silahkan. Ada Ustaz ngecek. Sembahyang paling baik ke perempuan tu di rumah, paling baik di rumah di kamar. Itu kalau di Ukraina kena peluru lah. Ama di sini aman, silahkan sembahyang di masjid, silahkan, tidak ada masalahnya. Dunia kita lah terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, harta kita tidak kita bawa, keluarga kita tidak bawa, yang kita bawa adalah amal ibadah. Mumpung masih hidup, mari kita beribadah. Itulah yang jadi bekal kita.